Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani dengan NIM 232340008. Saya dari kelas 1A, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pembaharuan pendidikan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Basinun MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pembaharuan pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Lisa Apriani dengan NIM 232340008. Saya dari kelas 1A, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sebelum memasuki materi, adapun inti-inti dari pokok pembahasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan pendidikan, tujuan pembaharuan pendidikan, masalah-masalah sebagai dinamika hidup. Baiklah, pembahasan pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan pendidikan. Faktor yang pertama, pandangan terhadap pendidikan. Faktor yang kedua, pertambahan penduduk. Faktor yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Adapun faktor yang pertama yaitu pandangan terhadap pendidikan. Pada hakikatnya, usia pendidikan sejajar dengan usia manusia sendiri. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa yang pertama, kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, kemampuan dan kebebasan untuk memperkembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Faktor yang kedua, pertambahan penduduk. Penduduk dunia berkembang dengan cepat. Hal ini dapat digambarkan berdasarkan perkiraan Perserikat Bangsa-Bangsa bahwa penduduk dunia pada tahun 1985 akan berjumlah 2 kali lipat penduduk dunia pada tahun 1970. Selama tahun 1970 sampai dengan 1980 saja, jumlah penduduk di Asia Tenggara bertambah sekitar 89 juta. Besarnya perubahan itu bervariasi dari setiap tempat, namun rata-rata mencapai 30%. Pertambahan penduduk berarti pula pertambahan tenaga usia kerja. Pendidikan harus mampu mengembangkan sistem pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Tanggung jawab ini bukan saja pada pendidikan, namun pendidikan tidak dapat melepaskan salah satu tugasnya untuk mempersiapkan anak muda menjelang kehidupannya dalam masyarakat secara mandiri dan tanggung jawab. Faktor yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknik selalu berkembang. Perkembangan ilmu secara akumulatif dan makin cepat jalannya. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu ialah dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Kini orang makin menyadari bahwa tidak seorang pun mampu menguasai sejumlah ilmu yang berkembang dalam zaman kini. Telah pula disadari bahwa teori yang saat ini dipandang dengan hebat mungkin selalu dalam waktu tidak lama setelah dikemukakan teori yang baru lagi akan kurang bermanfaat atau bahwa dipandang usang. Kebiasaan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah juga menyebabkan adanya kurikulum yang syarat dengan masalah-masalah yang baru. Dan faktor yang terakhir yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pendidikan dapat diperoleh di sekolah maupun di luar sekolah. Banyak pendidikan yang sangat berarti tidak dapat diperoleh di sekolah. Di sekolah tidak diajarkan bagaimana kita dapat hidup bahagia. Banyak lagi hal-hal penting untuk hidup kita yang diajarkan di sekolah. Misalnya, bagaimana cara mengembangkan karir kita, bagaimana cara kita memilih tunangan,
calon suami atau istri, menahan rasa sedih secara baik dan bermanfaat, dan lain-lainnya. Beberapa contoh ini memperkuat keyakinan kita bahwa banyak cara yang dapat ditempuh dalam usaha pendidikan dan mempersiapkan siswa maupun menghadapi dunia mereka sendiri yang penuh dengan tantangan tidak pasti. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pembaharuan pendidikan. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan kebutuhannya meningkat sesuai dengan perkembangannya. Perubahan mana menimbulkan masalah-masalah yang merupakan ciri-ciri dinamika kehidupannya. Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan manusia merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuannya untuk menghadapi masalah kehidupannya sehari-hari. Tingkat kemampuan suatu bangsa juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan rakyatnya. Tidak mengherankan bahwa negara-negara maju juga memperhatikan usaha pendidikan yang sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Di negara-negara sedang berkembang, pendidikan mulai lebih diperhatikan setelah dalam waktu yang lama kurang terurus, sehingga berkendala masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalah bersifat kompleks, sesuai dengan kehidupan masyarakat. Beberapa besar keterikatan suatu masalah pendidikan dalam masalah ekonomi atau masalah sosial dalam masyarakatnya. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu masalah-masalah sebagai dinamika hidup. Bila mana diamati dengan teliti, sejak tahun 1960 sistem pendidikan berkembang sangat cepat. Anak masuk sekolah dan biaya yang diperlukan berkembang lebih cepat dari masa sebelumnya. Pendidikan menjadi usaha besar. Dari tahun 1950 sampai dengan 1960, pemasukan anak ke sekolah dasar di seluruh dunia bertambah 50% lebih dan untuk sekolah menengah lebih dari 100%. Sejak tahun 1960, murid di sekolah-sekolah formal terdapat 2 kali lipat. Di Asia, anak yang berusia antara 5 sampai 24 tahun pada tahun 1950 yang bertampung di sekolah 17%, sedang pada tahun 1650 berkembang menjadi 31%, hampir 2 kali lipat. Perkembangan jumlah ini tampaknya memberi harapan terhadap perkembangan pendidikan, sebab kesulitan dan kelemahan serta masalah mengenai mutu pendidikan, putus sekolah, jumlah anak yang mengulang dan pembiayaannya memang tidak dikemukakan. Banyaknya jumlah anak sekolah dan besarnya minat masuk sekolah dapat keterbatasan dunia ini telah menimbulkan jurang yang lebih dalam antara kebutuhan dan pelayanan. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembaruan pendidikan antara lain: yang pertama, pandangan terhadap pendidikan; yang kedua, pertambahan penduduk; yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan; yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pandangan manusia terhadap pendidikan yang selalu berubah dengan berjalannya waktu. Pertambahannya penduduk yang membutuhkan lebih luas lagi sarana dan prasarana sekolah dan para pendidikannya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu maju sehingga anak-anak didik tuntunan untuk menguasai berbagai ilmu yang berkembang di masanya, agar supaya anak tidak mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu, dan tuntunan adanya proses pendidikan yang relevan. Tujuan-tujuan ini bisa terrealisasi jika tahapan-tahapan penting dalam penerapan pembaharuan pendidikan seperti penentuan masalah, penentuan tujuan, mempertimbangkan segala sumber dan hambatan, pengumpulan alternatif, pemecahan, penentuan alternatif terpilih, percobaan, modifikasi, pemecahan, pelaksanaan dan perkembangan bisa dilaksanakan baik. Terjadinya berbagai masalah dalam dunia pendidikan menyebabkan manusia berpikir untuk berbuat yang lebih banyak agar pendidikan lebih maju dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan dan pembaharuan pendidikan. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.